Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Ramadan dengan NIM 5201121001 dengan kelas PTMA 2020 dengan mata kuliah termodinamika dengan dosen pengaku Bapak Janter P. Simanjuntak STMT PhD beserta Bapak Eswanto ST MENG IPP. Di sini saya mendapatkan tugas dengan tugas Critical Journal Review atau CJR. Dengan jurnal yang saya review yaitu jurnal penelitian dengan judul Analisis Buku Ajar Termodinamika dengan konsep Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TPEX untuk penguatan kompetensi belajar mahasiswa. Di sini saya menyimpulkan beberapa abstrak. Di sini saya bacakan abstraknya itu telah dilakukan studi analisis konten buku ajar termodinamika dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan penggunaan modul berbasis technological pedagogik and content knowledge atau TPEK pada mata kuliah termodinamika. TPEK merupakan pengetahuan yang menggabungkan hubungan antara teknologi, pedagogik, dan konten secara sinergis. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini untuk menganalisis isi dari buku-buku referensi yang digunakan dalam pembelajaran. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan angket. Hasil analisis kandungan TPEK pada buku ajar 1, buku ajar 2, dan buku ajar 3. Masing-masing didapatkan presentasinya sebesar 15,38%, 20%, dan 28,57%. Hasil angket pada responden sebanyak 23 mahasiswa pendidikan fisika menyatakan bahwa 87% mahasiswa menyatakan perlunya dikembangkan modul termodinamika berbasis TPEX yang mendukung pemahaman konsep. Di sini untuk daftar isinya, dan kita langsung saja ke bab pendahuluannya, yaitu bab 1. Di sini untuk latar belakangnya saya bacakan secara singkat. Proses pembelajaran fisika bukan hanya belajar berhadapan dengan teori, rumus, ataupun dengan menghafal saja, melainkan harus berbuat sesuatu, mengalami dan memecahkan persoalan dengan segala aspek yang berkaitan dengannya. Fisika menurut Piaget dikelompokkan sebagai pengetahuan fisis, di mana pengetahuan fisis terjadi karena abstraksi terhadap alam dunia ini. Pengetahuan fasis adalah pengetahuan akan sifat-sifat fasis dari suatu objek atau kejadian seperti bentuk, besaran, berat, serta bagaimana objek-objek itu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Di sini untuk tujuannya, pembelajaran modern dituntut untuk mampu melibatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama serta pemanfaatan informasi teknologi dan dalam pembelajaran. Pengembangan pembelajaran dengan menginteraksikan ICT memberikan kontribusi yang signifikan terhadap level praktek pedagogik terhadap peserta didik. Pengajar juga dituntut terhadap kemampuan literasi atau IT dalam pembelajaran sains dengan berbagai macam metode dan pendekatan pembelajaran di kelas. Untuk bab 2-nya, di sini tinjauan pusakanya saya bacakan secara singkat. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa didapatkan bahwa banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami bentuk teks termodinamika. Materi-materi yang dibahas pada mata kuliah itu adalah konsep dasar sistem persamaan, keadaan, suhu dan kalor kerja termodinamika, proses termodinamika, hukum kenal termodinamika, hukum pertama termodinamika, hukum kedua termodinamika, serta hukum ketiga termodinamika. Untuk bab ketiga itu metodologi atau metode yang digunakan. Metode penelitian ini pada jurnal itu adalah deskriptif kualitatif, di mana metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat post-positivisme digunakan
untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Seperti lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen. Kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induksi atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu keadaan. Dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrumen penelitian, dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk bab yang keempat ini, hasil dan pembahasan. Mungkin di sini saya hanya membacakan beberapa. Hasil dari penelitian ini adalah data analisis buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran termodinamika. Buku ajar yang dianalisis terdiri dari 3 buku ajar termodinamika yang digunakan sebagai buku pegangan mahasiswa. Buku pertama adalah Thermodynamics, yang kedua Kinetic Theory, dan yang ketiga Statistical Thermodynamics yang terdiri atas 13 bab. Mungkin untuk bab ini saya hanya membacakan beberapa saja, dan ini untuk hasil-hasil datanya. Nah, untuk yang terakhir itu di sini ada bab 5, kesimpulan. Penelitian yang terdapat pada jurnal ini berhasil menganalisis 3 buku ajar termodinamika berbasis Technological Pedagogic and Content Knowledge atau TPEX. Hasil analisis buku ajar 3 yaitu Fundamental of Thermodynamics memiliki unsur TPEX yang lebih tinggi daripada buku yang lainnya. Dan untuk yang kedua itu, hasil angket responden mahasiswa telah didapatkan bahwa perlu dikembangkan modul berbasis TPEX pada materi termodinamika pada mahasiswa. Yang untuk yang terakhir itu adalah saran, dengan adanya kajian mengenai jurnal penelitian dengan judul Analisis Buku Ajar Termodinamika dengan konsep Technological Pedagogic and Content Knowledge atau TPEX untuk penguatan kompetensi belajar mahasiswa dapat dijadikan acuan bagi guru-guru untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah dan untuk melihat permasalahan yang terjadi di sekolah. Dengan demikian dapat menjadikan solusi bagi guru untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada. Mungkin yang terakhir ada daftar pustaka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.